Pagi itu terasa segar. Matahari baru saja terbit, memberikan kehangatan yang lembut di halaman rumah kecil milik Busari dan putranya, Dika. Mereka tengah sibuk berkebun, seperti biasanya setiap akhir pekan. "Ibu, tanahnya sudah cukup gembur. Aku tanam tomatnya di sini, ya?" tanya Dika sambil mencangkul tanah kecil di depannya. "Iya, tapi jangan lupa disiram setelahnya," jawab Busari sembari menyanyi gulma di sudut taman. Saat sedang sibuk, Dika tiba-tiba mendengar suara sayap yang mengepak cepat dari balik semak mawar. Ia mendekat perlahan dan mendapati seekor burung kecil berbulu coklat keemasan tersangkut di ranting semak itu. Dengan hati-hati, Dika menangkap burung tersebut. "Ibu, lihat ini. Aku menemukan burung," serunya, penuh semangat. Busari menghentikan pekerjaannya dan melihat burung itu. "Wah, kasihan. Bolehkah aku membawanya pulang, Bu?" tanya Dika penuh harap. "Burung itu lebih baik dilepaskan, Nak. Burung harus hidup bebas di alam," jawab Busari kepada anaknya. "Tapi Bu, aku ingin membawanya pulang. Aku bisa merawatnya." Dika memohon dengan mata penuh harap. Busari menghela napas. Ia tahu Dika sangat menyukai binatang. "Baiklah, tapi hanya sementara. Setelah itu, kita harus melepaskannya, ya." "Terima kasih, Ibu," jawab Dika dengan senyum lebar. Setibanya di rumah, Dika segera bersemangat menyiapkan tempat tinggal sementara untuk burung kecil yang ia temukan. Ia mengambil sebuah kotak sepatu bekas dari gudang, melapisinya dengan kain lembut, dan meletakkan sedikit nasi dan air di dalamnya. "Ibu lihat, Ciko sudah punya rumah kecil sekarang," seru Dika sambil menatap bangga pada kotak sepatu itu. Busari yang sedang memasak di dapur hanya melirik dan menggeleng pelan. "Dika, Ibu ingatkan lagi, burung itu hanya singgah sementara ya. Dia tidak bisa hidup di dalam rumah selamanya." "Iya, Bu. Tapi biar dia tinggal sebentar saja. Aku janji akan menjaganya," kata Dika penuh semangat. Namun, tak lama kemudian, masalah mulai muncul. Ciko, burung kecil itu, tampak tidak nyaman berada di dalam kotak sepatu. Ia terus berkicau keras, melompat-lompat, dan mengepakkan sayapnya, berusaha keluar. "Ciko, tenanglah," kata Dika sambil mencoba menenangkan burung itu dengan menyodorkan sedikit nasi. Tapi, burung itu tetap resah. Saat malam tiba, suara Ciko semakin menjadi. Ia mematuk-matuk sisi kotak seolah ingin melarikan diri. Suaranya yang nyaring menggema di rumah kecil mereka, membuat Busari akhirnya turun tangan. "Dika, burung ini tidak bisa diam. Dia mengganggu waktu istirahat kita. Kamu harus memikirkan solusi," kata Busari dengan nada tegas. Dika menunduk. Ia tahu ibunya benar, tetapi ia tidak tega melepaskan Ciko begitu saja. "Bu, mungkin dia butuh waktu untuk terbiasa. Aku akan mencoba menjaganya lebih baik." Namun, meskipun Dika berusaha keras, Ciko tetap membuat kegaduhan sepanjang malam. Ia bahkan berhasil keluar dari kotak sepatu dan terbang mengelilingi ruang tamu. Saat ia mendarat di atas meja, ia menjatuhkan vas bunga yang langsung pecah. "Dika!" seru Busari sambil membereskan pecahan vas. "Lihat apa yang dia lakukan. Besok pagi, burung ini harus dilepaskan." Dika hanya bisa terdiam. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri, karena tidak bisa membuat Ciko nyaman. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, Dika membawa Ciko keluar rumah. Dengan hati berat, ia berjalan ke taman kecil di dekat rumah. Burung itu berada di tangannya, masih tampak gelisah. "Maaf Ciko, mungkin ibu benar. Kamu tidak bisa hidup di dalam rumah. Kamu lebih baik hidup bebas," kata Dika sambil menahan air matanya. Ia membuka tangannya, membiarkan Ciko terbang pergi. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya dengan cepat, terbang menuju pohon besar di ujung taman. Dika hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Namun, saat ia berbalik dan berjalan pulang, sebuah perasaan aneh muncul di hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, seolah-olah ia baru saja kehilangan seorang teman. Ketika ia sampai di rumah, kejutan menunggunya. Di pagar rumah, Ciko berdiri dengan tenang, memandang Dika seolah-olah ia tidak pernah pergi. "Ciko?" seru Dika tak percaya. Ia berlari mendekat.
Burung kecil itu langsung melompat ke bahunya. Bu! Burung itu kembali, teriak Dika sambil masuk rumah. Bu Sari yang sedang menyiapkan sarapan menatap dengan kaget. Apa? Dia kembali. Dika mengangguk dengan penuh semangat. Dia pasti ingin tinggal di sini, Bu. Aku yakin dia merasa rumah ini adalah tempatnya. Bu Sari menghela napas panjang. Dika, burung itu harus hidup di alam. Setelah kejadian pagi itu, Dika dan Bu Sari memutuskan untuk mencoba melepas Ciko lagi. Mereka membawanya ke taman yang lebih jauh dari rumah, berharap burung itu tidak lagi kembali. Baik-baik di sini, ya Ciko. Alam adalah rumahmu yang sesungguhnya, ujar Dika dengan nada lirih sambil membuka tangannya, membiarkan burung kecil itu terbang menjauh. Namun, baru beberapa jam kemudian, ketika Dika sedang bermain di halaman, ia mendengar suara kicauan yang familiar. Ciko? Seru Dika saat melihat burung kecil itu kembali bertengger di pagar rumah. Burung itu benar-benar keras kepala, gumam Bu Sari yang kebetulan melihat dari jendela dapur. Mereka mencoba lagi. Kali ini, Bu Sari mengajak Dika ke hutan kecil di pinggir desa. Hutan itu penuh dengan pepohonan rindang, dan Bu Sari yakin tempat itu cukup jauh sehingga Ciko tidak akan kembali. Ini terakhir kali kita mencoba Dika. Kalau dia tetap kembali, mungkin dia memang sudah memilih rumah ini sebagai tempatnya, kata Bu Sari tegas. Dika hanya mengangguk. Ia meletakkan Ciko di dahan pohon besar dan berbisik. Hidup bahagia di sini, ya Ciko. Ciko mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas pohon. Dika dan Bu Sari pun pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, ketika sore tiba, Dika mendengar suara ketukan kecil di jendela kamarnya. Saat ia membuka tirai, ia terkejut melihat Ciko berdiri di ambang jendela, mematuk-matuk kaca dengan paruhnya. Ciko, kamu kembali lagi, seru Dika. Burung itu melompat masuk begitu jendela dibuka, langsung hinggap di tangan Dika. Ibu, Ciko kembali lagi, panggil Dika sambil membawa burung itu ke ruang tengah. Bu Sari, yang sedang menjahit, hanya menatap burung kecil itu dengan ekspresi pasrah. Sepertinya burung itu sudah memutuskan untuk tinggal di sini, Dika. Tapi kamu harus tahu, memeliharanya berarti tanggung jawabmu sepenuhnya. Dika tersenyum kecil. Aku akan merawatnya sebaik mungkin. Merawatnya sebaik mungkin. Namun, masalah mulai muncul. Tetangga mereka, Pak Udin, mulai curiga bahwa burung itu adalah penyebab tanaman cabai di kebunnya sering rusak. Dika, apa burungmu yang suka terbang ke kebun cabai saya? Tanya Pak Udin suatu pagi. Tidak, Pak. Ciko biasanya hanya bermain di taman belakang. Jawab Dika gugup. Pak Udin menggeleng. Kalau benar burungmu yang merusak, saya tidak akan tinggal diam. Pastikan dia tidak mengganggu kebun saya lagi. Masalah ini membuat Dika semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin menjaga Ciko. Di sisi lain, ia takut jika Ciko benar-benar mengganggu tetangga, itu akan memicu masalah lebih besar. Meskipun begitu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Ciko selalu kembali ke rumah mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba membuangnya, burung kecil itu seolah-olah memiliki ikatan yang tidak bisa diputuskan. Ibu, kata Dika suatu malam. Kenapa ya? Ciko selalu kembali ke sini. Bu Sari terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin dia merasa ada sesuatu di sini yang membuatnya nyaman. Rumah bukan hanya soal tempat, tapi juga soal perasaan. Kata-kata Bu Sari membuat Dika berpikir dalam. Ia mulai memahami bahwa Ciko mungkin bukan hanya burung biasa, tetapi simbol dari sebuah rasa kebersamaan dan rumah yang mereka bangun. Namun, Dika tahu perjalanan mereka bersama Ciko tidak akan mudah. Konflik dengan tetangga dan tantangan menjaga burung liar di rumah akan terus menjadi ujian bagi mereka. Setelah Bu Sari menyerah dan memutuskan untuk membiarkan Ciko tinggal, kehidupan di rumah mereka berubah total. Dika sangat senang karena burung kecil itu kini benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia mulai membuatkan tempat khusus untuk Ciko di taman belakang rumah. Sebuah sangkar kecil dari bambu yang ia buat bersama Bu Sari menjadi tempat Ciko beristirahat di malam hari. Ciko, mulai sekarang, ini rumahmu. Tapi kamu tetap bebas terbang kapan saja, ujar Dika sambil tersenyum puas. Namun, kehidupan bersama Ciko tidak berjalan mulus.
Burung kecil itu seringkali membuat kekacauan. Di pagi hari, Chiko suka terbang masuk ke dapur, mencuri remah-remah roti dari meja, bahkan menjatuhkan gelas. "Dika, lihat apa yang dilakukan burungmu," seru Busari suatu pagi, saat mendapati nasi yang baru saja dimasak berhamburan di lantai karena Chiko menjatuhkan tutup panci. Dika segera mengambil sapu dan membersihkannya. "Maaf Bu, aku janji akan melatih Chiko supaya tidak masuk dapur lagi." "Tapi bagaimana cara melatih burung liar? Dia bukan hewan peliharaan biasa, Dika. Ibu takut nanti dia malah semakin mengacau," ujar Busari dengan nada khawatir. Dika hanya tersenyum kecil. "Aku yakin Chiko bisa belajar Bu. Aku akan mencobanya." Setiap hari, Dika meluangkan waktu untuk melatih Chiko. Ia menggunakan makanan sebagai umpan, mengajari burung itu untuk kembali ke tempatnya di taman setiap kali selesai makan. Dika juga mulai mengenalkan Chiko pada lingkungan sekitar, berharap burung itu bisa mandiri dan tidak terlalu bergantung pada mereka. Namun, melatih Chiko tidak mudah. Burung kecil itu seringkali bandel, terbang ke ruang tamu dan menjatuhkan benda-benda di rak. Pernah suatu kali, ia membuat kekacauan besar dengan menjatuhkan pot bunga kesayangan Busari di ruang tamu. "Dika, lihat ini, pot bunga ibu pecah," seru Busari dengan nada marah. Dika yang sedang bermain di halaman segera berlari masuk. Ia terkejut melihat pecahan pot berserakan di lantai, sementara Chiko berdiri di dekatnya dengan kepala miring, seolah tidak merasa bersalah. "Maaf Bu, aku akan menggantinya," ujar Dika sambil memunguti pecahan pot. "Ibu sudah bilang, burung ini hanya akan membawa masalah. Kalau dia terus seperti ini, kita harus memikirkan kembali apakah dia bisa tinggal di sini," kata Busari dengan nada tegas. Dika merasa sedih. Ia tahu ibunya benar, tetapi ia tidak ingin kehilangan Chiko. Tidak hanya masalah di dalam rumah, Chiko juga mulai membuat masalah di lingkungan sekitar. Suatu sore, Pak Udin kembali ke rumah mereka dengan wajah kesal. "Busari, Dika, burung itu lagi-lagi memakan cabai saya. Kalau begini terus, saya benar-benar akan menangkapnya," ujar Pak Udin dengan nada keras. Dika yang mendengar itu langsung membela. "Pak Udin, saya sudah melatih Chiko supaya tidak pergi ke kebun Bapak. Mungkin itu burung lain." Pak Udin menggeleng. "Saya tahu betul itu burungmu. Kalau dia tidak berhenti mengganggu, saya akan mengambil tindakan sendiri." Setelah Pak Udin pergi, Busari menatap Dika dengan serius. "Dika, ini bukan hanya soal kita lagi. Kalau burung ini terus membuat masalah, kita bisa mendapat lebih banyak konflik dengan tetangga." Dika terdiam. Ia tahu situasinya semakin rumit, tetapi ia tidak ingin menyerah pada Chiko. Dika mulai mencari cara untuk membuat Chiko lebih terlatih. Ia membaca buku tentang perilaku burung dan bertanya kepada tetua desa yang paham tentang hewan liar. Dari situ, Dika belajar bahwa burung seperti Chiko bisa dilatih dengan konsistensi dan kasih sayang. Ia membuat tempat makan khusus untuk Chiko di taman, jauh dari kebun Pak Udin. Ia juga meletakkan biji-bijian dan buah di pohon-pohon besar untuk menarik perhatian Chiko agar tidak lagi pergi ke kebun tetangga. Setelah beberapa minggu, usaha Dika mulai membuahkan hasil. Chiko menjadi lebih patuh. Ia hanya masuk rumah ketika dipanggil, dan lebih sering bermain di taman daripada terbang jauh ke kebun orang lain. Busari yang awalnya ragu, perlahan mulai menerima kehadiran Chiko. "Kamu benar Dika. Kalau kita bersabar, semua masalah pasti ada solusinya," ujar Busari suatu sore sambil mengamati Chiko yang bertengger di pohon mangga di taman mereka. Namun, meskipun situasi mulai membaik, Dika tahu tantangan mereka bersama Chiko belum sepenuhnya selesai. Kehadiran burung kecil itu tidak hanya mengubah kehidupan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka arti tanggung jawab, kesabaran, dan cinta yang tulus. Meski kehidupan dengan Chiko perlahan menjadi lebih teratur, ada satu hal yang terus mengganjal di hati Dika dan Busari. Mengapa Chiko selalu kembali ke rumah mereka? Suatu malam, ketika Dika duduk di teras rumah sambil memandangi Chiko yang sedang bertengger di ranting pohon mangga, ia teringat momen pertama kali menemukan burung itu di kebun. Saat itu, Chiko tampak lemah dan bingung, seolah-olah ada sesuatu yang ia cari. "Ibu, kenapa ya Chiko selalu kembali ke sini?" tanya Dika sambil menoleh ke Busari yang duduk di sebelahnya, menyulam kain. Busari terdiam sejenak.
lalu berkata, "Mungkin ada sesuatu yang membuat dia merasa rumah ini adalah tempatnya. Bisa jadi karena kebaikanmu, Dika. Tapi bisa juga ada alasan lain." "Alasan lain?" Dika memikirkan kata-kata itu dengan serius. Ia mulai memperhatikan perilaku Chiko dengan lebih cermat. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan burung kecil itu. Beberapa hari kemudian, saat sedang membersihkan taman, Dika menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Di bawah pohon mangga, ada sehelai kain kecil yang terlihat seperti potongan bendera. Warnanya memudar, tetapi jelas ada bekas cakaran kecil di atasnya. "Kain apa ini?" gumam Dika sambil memungutnya. Ia menunjukkan kain itu kepada ibunya. "Bu, aku menemukan ini di taman. Sepertinya kain ini sudah lama ada di sini." Busari memandangi kain itu dengan cermat. "Ini seperti kain bekas sarang burung. Tapi kenapa ada di sini?" Dika mulai merasa bahwa kain itu mungkin ada hubungannya dengan Chiko. Apakah burung kecil itu pernah membuat sarang di sekitar rumah mereka? Keesokan harinya, Dika memutuskan untuk mengawasi Chiko lebih dekat. Ia memperhatikan kemana burung itu terbang sepanjang hari. Ia mengikuti Chiko yang melompat dari satu dahan ke dahan lain, hingga akhirnya burung itu mendarat di atap gudang tua di belakang rumah mereka. Dika memanjat kursi dan mengintip ke dalam gudang melalui jendela kecil. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama, seperti perabotan yang sudah tidak terpakai dan kardus-kardus bekas. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Dika di sudut ruangan, sebuah sarang burung yang sudah rusak. "Sarang ini," Dika bergumam. Ia segera masuk ke dalam gudang dan mendekati sarang itu. Di dalamnya, ia menemukan potongan-potongan kain lain yang mirip dengan yang ia temukan di taman. Dika membawa temuannya kepada ibunya. "Bu, lihat ini. Sepertinya Chiko pernah tinggal di gudang kita sebelum aku menemukannya di kebun." Busari mengerutkan kening. "Mungkin saja. Tapi kalau begitu, kenapa dia meninggalkan sarang itu? Dan kenapa dia kembali ke sini?" Malam harinya, Dika tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan misteri ini. Apakah Chiko kehilangan sesuatu di rumah mereka? Ataukah ia merasa terhubung dengan tempat itu karena kenangan masa lalu? Namun, jawaban itu tidak datang begitu saja. Sebaliknya, keesokan paginya, Dika bangun dengan suara gaduh dari luar rumah. "Chiko!" teriak Dika saat melihat burung kecil itu terbang panik di sekitar pohon mangga, mengejar seekor burung elang besar yang berusaha mendekati taman mereka. "Dika, apa yang terjadi?" seru Busari yang berlari keluar rumah. "Elang itu mencoba menyerang Bu," ujar Dika dengan nada panik. Chiko tampak berusaha melindungi taman, meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dari elang tersebut. Ia terbang berputar-putar, mengepakkan sayapnya dengan keras, berusaha mengusir burung besar itu. "Chiko, hati-hati!" teriak Dika. Setelah beberapa menit, elang itu akhirnya pergi. Mungkin karena merasa terganggu oleh keberanian Chiko. Namun, Chiko tampak kelelahan. Ia kembali ke bahu Dika dan mengepakkan sayapnya perlahan, seolah meminta perlindungan. Busari menghela napas lega. Burung kecil itu benar-benar pemberani. Dia melindungi tempat ini seolah-olah ini rumahnya sendiri. Dika memeluk Chiko dengan lembut. "Mungkin itulah alasannya, Bu. Mungkin Chiko merasa tempat ini adalah rumahnya, dan ia ingin melindunginya." Namun, kejadian itu membawa kekhawatiran baru. Jika elang itu kembali, Chiko bisa dalam bahaya. Dika mulai berpikir untuk membuat taman mereka lebih aman. Ia dan Busari bekerja keras untuk memasang kawat pelindung di sekitar taman agar predator tidak mudah masuk. "Dika, ibu mengerti kenapa kamu sangat peduli pada Chiko. Tapi kamu harus tahu, dia tetap burung liar. Suatu saat, dia mungkin akan pergi," kata Busari suatu malam. Dika mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu. Tapi selama dia masih di sini, aku ingin menjaganya sebaik mungkin." Malam itu, Dika duduk di dekat jendela kamar, memandangi taman yang kini menjadi tempat favorit Chiko. Ia merasa ikatannya dengan burung kecil itu semakin kuat. Namun, di balik kehangatan yang ia rasakan, Dika tahu bahwa hubungan mereka tidak akan selalu mudah. Ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, dan ada banyak tantangan yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan. Hari-hari berlalu dengan penuh warna sejak kejadian elang itu.
Dika dan Busari semakin dekat dengan Chiko, dan burung kecil itu seolah benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, kehidupan bersama Chiko mulai menghadirkan ujian baru yang menguji kesetiaan mereka terhadap satu sama lain. Suatu pagi, ketika Dika sedang bermain di taman bersama Chiko, suara langkah berat terdengar mendekat. Dika menoleh dan melihat Pak Udin, tetangga mereka, berdiri di depan pagar dengan wajah masam. "Dika, burungmu itu benar-benar sumber masalah," serunya dengan nada keras. "Apa yang terjadi lagi Pak Udin?" tanya Busari yang keluar dari rumah mendengar keributan. "Burung itu masuk ke kebun saya lagi dan merusak cabai saya. Tidak cukup sekali, sekarang dia malah membawa teman-temannya. Ada 3 burung yang ikut-ikutan mematuki tanaman saya," keluh Pak Udin sambil menunjuk ke arah kebunnya yang terlihat dari rumah mereka. Dika mengernyit. Chiko membawa teman-teman. Ia memandang Chiko yang berdiri tenang di atas bahunya, seolah tidak bersalah. Busari mencoba meredakan suasana. "Pak Udin, kami minta maaf kalau burung ini mengganggu lagi. Kami akan mencari solusi supaya hal seperti ini tidak terulang. Kalau tidak bisa menjaga burung itu, lebih baik lepas saja dia ke hutan. Jangan sampai saya harus bertindak sendiri," ancam Pak Udin sebelum pergi dengan wajah kesal. Setelah Pak Udin pergi, Dika merasa bersalah. Ia memandang Chiko dengan sedih. "Chiko, apa kamu benar-benar pergi ke kebun Pak Udin lagi? Kenapa kamu membawa burung lain juga?" Chiko hanya menatap Dika dengan kepala miring, seolah-olah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hari itu, Dika memutuskan untuk mengawasi Chiko sepanjang waktu. Ia ingin tahu apakah burung kecil itu benar-benar melakukan apa yang dituduhkan Pak Udin. Dari pagi hingga siang, ia memperhatikan Chiko yang bermain di taman. Tidak ada tanda-tanda burung itu terbang ke kebun tetangga. Namun, ketika sore tiba, Dika melihat sesuatu yang mengejutkan. Chiko benar-benar membawa 2 burung kecil lain ke taman mereka. Burung-burung itu tampak akrab dengannya, seolah mereka adalah teman dekat. "Jadi ini yang Pak Udin maksud," gumam Dika sambil mengintip dari balik pohon. Chiko terlihat sedang berbagi makanan dengan kedua burung itu. Dika memperhatikan lebih cermat dan menyadari bahwa salah satu burung itu memiliki sayap yang terluka, sementara burung lainnya tampak kurus dan lemah. Dika akhirnya mendekat dengan hati-hati. "Chiko, apa ini teman-temanmu?" tanya Dika sambil duduk di dekat mereka. Chiko menoleh dan melompat ke bahu Dika, seolah mengakui bahwa ia membawa kedua burung itu ke rumah mereka. "Jadi kamu membantu mereka?" Dika tersenyum kecil. "Kamu memang burung yang baik." Namun, masalahnya belum selesai. Kalau kedua burung ini tetap berada di sekitar rumah, mereka bisa kembali membuat masalah di kebun Pak Udin. Malam itu, Dika menceritakan temuannya kepada Busari. "Bu, Chiko membawa 2 temannya ke sini. Salah satu dari mereka terluka, dan yang lainnya terlihat sangat lemah. Sepertinya Chiko ingin membantu mereka." Busari menghela napas panjang. "Dika, burung itu memang baik hati, tapi kita tidak bisa menampung semuanya di sini. Kalau mereka terus membuat masalah di kebun Pak Udin, kita bisa mendapat lebih banyak konflik." Dika terdiam. Ia tahu ibunya benar, tetapi ia tidak bisa begitu saja mengusir burung-burung itu. "Ibu, bisakah kita merawat mereka sampai mereka sehat? Setelah itu, kita lepaskan mereka ke tempat yang lebih aman," pinta Dika dengan nada memohon. Busari akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi hanya sementara. Kamu harus pastikan mereka tidak mengganggu kebun tetangga lagi." Keesokan harinya, Dika mulai merawat kedua burung itu dengan penuh perhatian. Ia memberikan mereka makanan dan tempat berlindung di taman belakang. Ia juga melatih mereka untuk tidak pergi ke kebun Pak Udin. Namun, masalah baru muncul. Pak Udin, yang masih marah, mulai memasang jebakan di kebunnya untuk menangkap burung-burung yang dianggap mengganggu. Ketika Dika mengetahui hal ini, ia merasa cemas. "Ibu, bagaimana kalau jebakan itu melukai Chiko atau teman-temannya?" Busari berpikir sejenak. "Dika, kalau kamu benar-benar peduli pada mereka, kamu harus menemukan tempat yang lebih aman. Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap di sini kalau situasinya seperti ini." Dika tahu itu adalah keputusan yang sulit, tetapi ia tidak ingin membahayakan Chiko dan teman-temannya. Hari itu,
Dika membawa Chiko dan kedua burung lainnya ke sebuah taman yang jauh dari rumah mereka. Taman itu penuh dengan pepohonan besar dan jauh dari kebun penduduk. Di sini kalian akan lebih aman, ujar Dika sambil melepaskan kedua burung kecil itu. Ia memandang Chiko dengan sedih. Chiko, kalau kamu ingin tinggal di sini bersama mereka, aku akan mengerti. Namun, Chiko tidak terbang. Ia tetap berada di bahu Dika, mengepakkan sayapnya pelan. Chiko, kamu tidak mau pergi? Tanya Dika dengan suara bergetar. Chiko hanya mengepakkan sayapnya sekali lagi, lalu mematuk lembut pipi Dika, seolah mengatakan bahwa ia tetap ingin bersama Dika. Melihat itu, Dika tersenyum sambil menahan air matanya. Baiklah Chiko, kita akan mencari cara untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Malam itu, ketika Dika pulang bersama Chiko, ia merasa bahwa ujian ini bukan hanya soal menjaga burung kecil itu, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Meskipun sulit, Dika yakin ia bisa melewatinya, karena ia dan Chiko adalah tim yang tak terpisahkan. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Hujan mulai turun perlahan, menyelimuti desa dengan udara sejuk dan suara tetesan air yang berirama. Dika, yang biasanya bermain di taman bersama Chiko, memilih untuk duduk di teras sambil membaca buku. Chiko bertengger di sandaran kursi, mengepakkan sayapnya setiap kali percikan hujan menyentuh bulunya. Sepertinya hujan tidak akan berhenti sampai malamnya Chiko, ujar Dika sambil menoleh pada burung kecil itu. Chiko menatap Dika dengan kepala miring, seperti sedang mencoba memahami ucapannya. Sementara itu, Busari sibuk di dapur, menyiapkan pisang goreng dan teh hangat untuk menghangatkan suasana. Namun, ketenangan mereka tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan di pintu depan. Siapa yang datang di tengah hujan begini? Gumam Busari sambil mengelap tangannya dan menuju pintu. Saat pintu terbuka, seorang pria muda dengan mantel hujan berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tersenyum ramah. Permisi Bu, saya Andri, dari komunitas pelestarian burung di kota. Saya mendengar dari tetangga bahwa di sini ada seekor burung kecil yang sangat jinak. Saya ingin tahu lebih banyak tentangnya, katanya dengan nada sopan. Busari mengernyit, sedikit bingung. Oh, maksud Anda Chiko? Itu burung milik anak saya. Dika yang mendengar percakapan itu segera berlari ke pintu. Chiko milikku Kak, tapi dia bukan burung peliharaan. Dia burung liar yang memilih tinggal di sini, ujar Dika sambil menatap pria itu penuh rasa ingin tahu. Andri tersenyum. Kalau begitu bolehkah saya melihatnya? Dika mengangguk dan memanggil Chiko. Burung kecil itu terbang mendekat, lalu bertengger di bahu Dika, seperti biasa. Andri memandang Chiko dengan penuh kagum. Burung ini istimewa. Apakah kalian tahu jenisnya? Dika menggeleng. Aku hanya tahu dia burung kecil yang suka kembali ke rumah ini. Aku tidak tahu jenisnya. Andri mengeluarkan buku kecil dari ranselnya, membuka halaman yang berisi gambar burung, lalu menunjuk salah satu gambar. Chiko adalah seekor cekakak Jawa. Burung ini cukup langka, terutama di desa seperti ini. Langka? Tanya Busari dengan nada kaget. Andri mengangguk. Benar. Burung ini biasanya hidup di hutan dan jauh dari pemukiman manusia. Tapi melihat Chiko yang sangat jinak, mungkin ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang burung cekakak Jawa, Andri mulai berbicara tentang pekerjaannya. Ia adalah anggota komunitas yang melestarikan burung-burung langka dan melindungi habitat mereka dari ancaman manusia. Tapi kasus seperti ini jarang terjadi, ujar Andri sambil menatap Chiko. Biasanya burung liar tidak akan tinggal terlalu lama di dekat manusia. Kalau dia kembali ke sini berulang kali, pasti ada alasan khusus. Dika menunduk, mengelus kepala Chiko. Aku juga tidak tahu kenapa dia memilih tinggal di sini. Tapi aku tidak ingin dia pergi. Andri tersenyum kecil. Saya tidak ingin memisahkan kalian Dika. Tapi saya harus jujur, burung seperti Chiko seharusnya hidup di habitat aslinya, di alam liar. Jika terlalu lama di sini, insting liarnya bisa hilang, dan itu berbahaya untuknya. Kata-kata Andri membuat Dika terdiam. Selama ini, ia hanya memikirkan kebahagiaannya bersama Chiko tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya terbaik untuk burung itu. Hujan semakin deras,
seolah menggambarkan suasana hati Dika yang mulai gelisah. Ia tidak ingin kehilangan Chico, tetapi ia juga tidak ingin burung kecil itu menderita karena tinggal di tempat yang salah. Kalau Chico dilepaskan ke hutan, apakah dia akan bahagia? Tanya Dika dengan suara pelan. Andri tersenyum lembut. Itu tergantung Dika. Kalau dia sudah terlalu terikat dengan manusia, mungkin sulit baginya untuk bertahan di alam liar. Tapi kalau kita melatihnya perlahan, dia bisa kembali hidup bebas seperti seharusnya. Busari, yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, akhirnya angkat bicara. Dika, ibu tahu ini berat untukmu. Tapi kalau ini yang terbaik untuk Chico, mungkin kita harus mempertimbangkannya. Dika mengangguk pelan. Tapi aku tidak ingin melepaskan Chico begitu saja. Aku ingin memastikan dia siap sebelum pergi. Andri tersenyum. Itu sikap yang bijak, Dika. Kalau kamu mau, saya bisa membantu melatih Chico agar siap kembali ke alam. Selama beberapa minggu berikutnya, Dika dan Andri bekerja sama untuk melatih Chico. Mereka mengajarinya cara mencari makan sendiri, terbang lebih jauh, dan mengenali bahaya di alam liar. Meski sulit, Dika selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk burung kecil itu. Namun, di tengah proses itu, konflik baru muncul. Pak Udin, yang merasa terganggu dengan keberadaan Chico, mulai menyebarkan isu bahwa Dika dan keluarganya memelihara burung langka secara ilegal. Hal ini membuat beberapa tetangga mulai mempertanyakan keberadaan Chico di rumah mereka. Dika, kita harus hati-hati. Kalau isu ini sampai ke pihak berwajib, bisa jadi masalah besar, kata Busari dengan nada cemas. Andri mencoba menenangkan mereka. Jangan khawatir, Bu. Kalau ada masalah, saya bisa menjelaskan bahwa kalian merawat Chico dengan niat baik. Tapi memang sebaiknya Chico dilepaskan ke tempat yang lebih aman sebelum situasi ini semakin rumit. Dika merasa tertekan. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan Chico. Di sisi lain, ia tahu bahwa menjaga Chico di rumah bukanlah keputusan yang tepat. Pada akhirnya, ia mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Chico, aku ingin kamu bahagia. Kalau itu berarti aku harus melepaskanmu, aku akan melakukannya, bisiknya pada burung kecil itu. Hari pelepasan pun tiba. Bersama Andri dan Busari, Dika membawa Chico ke sebuah kawasan konservasi yang jauh dari desa mereka. Dengan air mata yang mengalir, ia melepaskan burung kecil itu ke udara. Namun, sebelum Chico terbang jauh, ia berputar sekali di atas kepala Dika, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dika tersenyum di tengah tangisnya. Terima kasih untuk semuanya, Chico. Aku akan selalu mengenangmu. Ketika Chico menghilang di balik pepohonan, Dika merasa hampa, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Hujan deras di hari itu seolah menjadi simbol kelegaan, membasuh semua keraguan dan kekhawatiran yang selama ini ia rasakan. Di hatinya, ia percaya bahwa Chico akan baik-baik saja di alam liar, karena ia tahu burung kecil itu adalah makhluk yang kuat dan penuh keberanian.